Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik teman-teman, bendara bos ataupun operator Arkas dari Sabang sampai Merauke sudah bergabung di channel saya. Terima kasih teman-teman. Nah, pada part 2 ini saya akan membahas bagaimana cara mengisi kertas kerja supaya cepat dan anti salah dalam penganggaran. Karena kata kunci dari pembuatan BKU adalah penganggaran. Jika penganggaran sudah benar, otomatis pembuatan BKU akan lancar. Nah, permasalahan yang sering terjadi adalah ketika kita salah buat perencanaan, otomatis BKU kita juga akan kacau. Nah, hari ini kita akan bahas itu ya. Kita akan sama-sama belajar terkait dengan bagaimana sih trik-trik cepat membuat kertas kerja, sehingga teman-teman jika punya trik-trik lain bisa bagi-bagi di kolom komentar. Oke, sebelum lanjut intro dulu. Ya, oke. Sebelumnya di video saya pertama saya sudah membahas terkait dengan bagaimana cara membuat kertas kerja. Nah, hari ini kita akan langsung menuju ke laptopnya. Oke, kembali ke laptop. Ketika sampai di sini, teman-teman akan sekarang melangkah di tahap penganggaran. Nah, di tahap penganggaran di sini teman-teman otomatis akan ke kertas kerja. Ya ini. Nah, ini kebetulan kertas kerja yang sudah dibuat. Nah, ini saya menggunakan trik copy tahun sebelumnya. Ya, saya copy tahun sebelumnya sehingga tampilannya itu seperti ini. Nah, bagaimana cara buatnya, teman-teman? Nah, di video pertama saya sudah bahas kan cara buat membuat RKT-nya. Nah, rinciannya, kemudian itu kalau bisa diketik, teman-teman. Nah, diketik, kemudian teman-teman tahu apa yang harus dibelanjakan, kegiatan apa aja yang dilakukan. Nah, ini kertas kerja yang tahun sebelumnya. Nah, ini teman-teman sebelum menghapus ini supaya lebih gampang, teman-teman silakan di sini, silakan di print dulu, di print rincian kertas kerja per tahap ini, di print dulu ya. Kemudian teman-teman bisa di export to PDF, kemudian disimpan. Nah, kalau sudah teman-teman disimpan, nah kita bisa buka formatnya, itu adalah format apa namanya itu, formatnya kan format ini. Kemudian saya sudah jadi ini kertas kerjanya. Teman-teman bisa dengan cara di print ini, di print kemudian teman-teman silakan coret-coret di sini, coret ya, hilangkan mana program yang masih berjalan, mana program yang setidaknya ada perubahan harga ataupun perubahan volume. Silakan teman-teman dicoret-coret ini, teman-teman sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini yang sama dengan anggaran tahun sebelumnya. Nah, teman-teman bisa kok nggak pelatihan 10 sekarang menjadi 20, itu silakan. Teman-teman bisa coret-coret ini sebagai bahan kegiatan yang sama per tahun berikutnya. Ini. Nah, kemudian silakan untuk tahun yang program yang baru-baru silakan buat dalam bentuk Excel. Nah, sebelumnya teman-teman kan sudah buat RKT seperti ini. Nah, ketika RKT ini adalah bersifat baru, silakan teman-teman buatkanlah list belanja ataupun list kegiatan baru di tahun 2022, sehingga teman-teman tidak asal masuk. Kemudian udah buat rencana kerja tahunan yang nantinya sudah selesai, teman-teman tinggal copy pastekan seperti itu, teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman juga bisa dengan cara seperti ini, bisa dengan sistem coret, atau teman-teman bisa juga ini. Nah, teman-teman buka aplikasinya dengan sistem aplikasi Nitro, kemudian bisa extract to Excel. Nah, seperti ini juga bisa, teman-teman ya. Nah, namun sampai sekarang saya belum menemukan formula yang bagus untuk mengubah ke Excel yang rumusnya utuh, itu belum. Hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Ini udah ubah ke formatnya.
namun rumusnya ini kacau. Ini rumusnya kacau teman-teman ya. Ini rumusnya kacau. Ya emang per 1000 seperti ini masih kacau, tidak ada rumus. Teman-teman bisa dengan cara membuat rumus-rumus ini. Ya, namun ini tahapnya teman-teman bisa dihapus ini. Ini dihapus karena kita tidak penting per tahap. Kita akan buat rencana tahunan ya. Nah, ini akan menjadi rencana tahunannya. Mungkin fotokopi berapa? Belinya sekarang fotokopinya jilidnya itu 5 ya. Prediksi bulan apa gitu, 7.000, harganya 7.000. Kemudian silakan dikasih rumus adalah volume dikalikan dengan harga satuan ya. Ini agak lebih 0 ya. Ini hilangkan ya 7.000. Nah seperti itu. Ini juga kelebihan teman-teman ya, ini pakai karena dia sistemnya copy sehingga 3 angka muncul lah seperti ini. Nah teman-teman silakan ini dirubah, bisa teman-teman ya, mengubah mana program yang jalan, yang nggak jalan ya teman-teman hapus aja. Ini nggak jadi, teman-teman bisa hapus. Nah ini juga karena ini duplikat ya, ini muncul lagi, teman-teman bisa hilangkan aja. Nah seperti itu. Nah ini teman-teman silakan buat lagi program-program yang jalan. Ini jalan, volume setahun berapa, ini berapa dan sebagainya. Nanti jika rumusnya sudah benar, teman-teman akan seperti yang saya buat ini. Nah ini RKS yang saya copy, ini saya hilangkan teman-teman, ini saya hilangkan. Kemudian jadinya RKT seperti ini. Ya rencana kita tahunan ya seperti ini teman-teman. Nah ini udah saya berisi rumus. Nah ini udah saya perbaiki jadinya. Nah emang sih agak lama kita buatnya ini. Nah lebih butuh proses ya. Namun setelah teman-teman masukkan ke Arkas itu lebih gampang karena kita tinggal ini dimasukkan, sudah masuk, dikasih warna mungkin oranye, sudah masuk. Sekarang ini ini sama dengan tahun lalu, cuma 2 volume. Silakan sudah masuk. Ini dimasukkan, ini sampai semuanya itu dimasukkan. Ya ini sudah masuk ya, program yang baru dengan yang program yang lama ini sudah include di sini, sudah saya jadikan satu sehingga jadilah RKT seperti ini ya. Namun teman-teman juga boleh pakai trik yang pertama tadi dengan cara dicoret-coret-coret, kemudian di bagian lembar kegiatan baru dibuatkan RKT kegiatan baru sehingga teman-teman gampang input dulu yang sama dan seperti tahun lalu, kemudian baru diinput program-program baru atau belajar-belajar baru. Nah, boleh teman-teman bisa pakai trik yang mana saja, intinya programnya itu bisa berjalan. Nah ketika sudah di kertas kerja, teman-teman tinggal menambahkan hal-hal yang rencana tahunan yang sudah teman-teman rencanakan, tinggal input satu persatu. Nah jika nanti kode rekening tidak ketemu, nah teman-teman ini beberapa permasalahan yang terjadi ketika kode rekeningnya tidak ketemu. Silakan cari kode rekening yang mendekati dari barang atau program yang kita beli, cari yang mendekati. Nah jika nama barang kita tidak ada, sama sekali tidak ada yang mendekati, silakan menghubungi tim markas dinas untuk bisa dibuatkan kode rekening barang tersebut ya. Teman-teman juga bisa dengan cara meminta kode rekening seperti ini teman-teman ya. Ini ada kode rekeningnya, ini seperti ini. Nah, jika teman-teman masih bingung kode rekening, bisa di-download ini ya, di print. Nah, ini di mana dapatnya yang ini? Teman-teman silakan minta di markas dinasnya untuk di-printkan. Teman-teman silakan ini dipelajari. Nah, ini kode rekening yang mungkin teman-teman biar nggak bingung carinya, teman-teman bisa di-print, dipelajari terlebih dahulu sehingga bisa menemukan dengan cepat kode rekening yang dimaksud ya. Ini banyak modalnya seperti itu ya. Nah seperti itu. Nah silakan input satu-satu. Terus ada berapa hal perbedaan Arkas yang sekarang di kode rekening. Teman-teman tidak akan menemukan standar kelulusan di sini ya. Pada Arkas sebelumnya itu ada standar kelulusan. Namun di Arkas terbaru entah tahu kenapa teman-teman, saya juga belum mendapatkan jawaban yang pasti. Program yang dulunya standar kelulusan dia pindah menjadi standar penilaian dan standar pengelolaan, dia masuk ke sana gitu, sehingga
mungkin kita tunggu juknis yang terbaru teman-teman ya. Ininya kenapa itu hilang sementara kita tangkap seperti itu mungkin jawabannya. Namun secara umum teman-teman, supaya kita nggak menunggu juknis terlalu lama, kita sudah bisa mulai bekerja, karena juknis tahun 2022 saya yakin tidak akan jauh berbeda dengan juknis 2021, tidak akan jauh berbeda. Cuma ada satu hal yang mungkin menjadi pertimbangan. Yang pertama, masalah honor guru, apakah masih 50% atau tidak. Mungkin masalah itu aja yang akan ada perubahan, mana guru-guru yang bisa dibayar dan mana-mana yang belum, sehingga teman-teman ketika klik masalah honor ini belum masuk di sini, di honor kadang gurunya itu belum muncul. Ketika teman-teman honor meskipun sudah sinkron berkali-kali, ininya honornya itu belum muncul. Nah, mungkin permasalahannya adalah menunggu regulasi terkait dengan bagaimana gaji tersebut. Oke. Seperti itu teman-teman, sistem kerja pembuatan kertas kerjanya. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman dalam pembuatan arkas ini ya. Kembali saya ringkas yang tadi yang saya sampaikan. Yang pertama, teman-teman silakan buat dulu rincian kertas kerja di print, kemudian dicoret-coret sesuatu yang tidak jalan, hilangkan, ataupun merubah volume yang jalan dan merubah sebagainya. Suatu akan jalan, coret. Nah, sehingga teman-teman bisa pindah ke arkas. Arkas itu teman-teman silakan ikuti yang teman-teman coret itu. Oh, ini dihapus, ini hapus, ini volume nambah dan sebagainya. Nah, tinggal yang kedua, teman-teman cuma menginput barang-barang baru ataupun kegiatan baru yang akan dilaksanakan tahun 2022 ini. Tinggal input saja. Sehingga teman-teman cepat kerjanya, tidak menduga-duga. Kadang ini kesalahan kita adalah sering menerka-nerka kegiatan. Apa sih dan sebagainya ya, ujung-ujungnya ya serba salah, bendahara yang salahkan atau tim. Kok ini nggak masuk dan sebagainya. Sehingga ketika teman-teman sudah buat RKT seperti ini dan bisa bagikan, terus kita udah buat listnya, kita udah buat RKT-nya, RKT per tahunnya, apa yang dibeli, apa yang sudah dibeli, sudah kita rangkum. Nah, tinggal kita memasukkan saja hal tersebut. Nanti di akhir akan kelihatan apakah minus ataupun plus. Kalau minus, teman-teman ya lagi mencari program yang tidak skala prioritas. Kemudian jika kurang atau anggarannya lebih, silakan anggarkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Oke, sekian teman-teman untuk part 2-nya, mudah-mudahan membantu. Nah, di part 3 saya akan bahas bagaimana cara melakukan pengesahan dan bagaimana cara mensinkronisasi antara belanja modal, belanja barang dan jasa dan sebagainya. Oke, salam